Halo semuanya, gue Gangga dan gue lagi ada di Massive Music, Home for Songwriter. Yang membuat gue yakin sebenarnya eh, proses hidup gue aja sih. Proses yang gue laluin kayak dari dulu ternyata dari kecil gue emang suka main musik kan dari kecil, walaupun nggak pernah masuk industri waktu itu dan sering regulerin di mana-mana, nyanyi di mana-mana. Terus pas udah gue tumbuh besar itu gue banyak melalui fase yang gue pengen kerja A, B, C, gue coba buat bisnis tapi gagal, gue coba ini apa tapi nggak berhasil, banyak hal lah. Terus gue nggak pernah lihat hal-hal kecil di sekitar gue, padahal yang ngasih gue selama ini apa ya, memberi warna hidup gue adalah musik gitu. Ada akhirnya gue mikir, oh ya udah gue lanjutin main musik aja deh. Jadi sebenarnya simpelnya adalah emang proses hidupnya aja sih yang bikin milih musik. Proses hidup aja sih. Kalau gue kayak gue belum pernah nulis lagu tentang apa ya. Gue selama ini nulis lagu tentang proses hidup gue, tentang apa yang gue laluin, tentang perasaan gue. Jadi semuanya based on my life experience gitu. Jadi nggak pernah yang gue bikin-bikin soal. Jadi emang bener-bener pure dari apa yang gue laluin aja inspirasinya. Kedua halnya gue selalu lakuin sih. Kadang-kadang kalau misalkan gue dapat momen di mana gue bisa nulis, gue nulis. Tapi mostly sih emang gue notasi sih. Notasi dulu, gue kumpulin notasi dulu. Kayak gue lagi ngerasa sedih segala macam, gue bikin notasinya dulu segala macam gitu. Mostly kayak gitu. Pasti pakai gitar doang. Karena menurut gue musik itu yang penting tuh. Ini nggak tahu ini menurut gue ya. Kalau kalau menurut gue kayak yang penting tuh sebenarnya songwritingnya dari musik ya. Kalau misalkan musiknya udah apa namanya, musiknya udah kuat, udah jelas songwritingnya mau dibawa kemana, and then dalam produksi juga akan ngikutin gitu. Jadi sebenarnya poinnya sebenarnya di lagunya sebenarnya. Kalau menurut gue gitu ya. Kalau lagunya udah bagus, mau diproduksi apapun juga orang juga nangkapnya juga dapat aja gitu loh, meaning dari lagunya gitu. Nah ini nih, gue tuh kalau nulis tuh nggak dipisah gitu karena kayak contoh gue misalkan bikin lagu apa ya, ya yang orang-orang tahu paling banyak Blue Jeans misalkan. Gue itu pasti sering banget berbarengan kayak nada. Kenapa gue bikin chord progression itu mundur? Kalau ada yang tahu mundur gitu, mundur itu kayak gue gambar flashback gitu loh, gue flashback ke belakang. Gue dapetin moodnya ke belakang dan kenapa ada half diminished di situ? Karena menurut gue chord half diminished tuh gue ngerasa itu merintih gitu loh. Lo sakit gitu. Kan ada chord-chord yang kayak chord open chord gitu, open chord lo kayak bebas lepas lo. Oke, gue let it go gitu, gue lepasin orang ini. Open chord dan jadinya agak sulit tuh kalau misalkan gue bikin nada kayak gini, terus tiba-tiba liriknya gimana gitu. Gue nggak bisa, jadi nggak nyatu gitu karena gue pengennya tuh nyatu gitu. Jadi dengan chord yang merintih itu dengan lirik yang gue maksud juga untuk kesedihan itu kayak gitu. Jadi biasanya gue berbarengin sih. Dua-duanya menurut gue punya kesulitan masing-masing sih. Kayak apa ya? Kalau dari lirik itu gimana cara supaya gue bisa ngasih tau ke orang gitu loh. Kayak apa sih lagunya ini gitu, kayak mengartikan lagunya apa. Dan judulnya juga susahnya juga kayak gimana caranya supaya judul ini nggak terkesan kayak cheesy juga tapi tetap relate dengan liriknya juga gitu loh. Jadi ada kesulitan masing-masing kalau dari gue. Eh Sebenarnya sesimpel metafora aja sih, metafora dari Blue Jeans tuh gue menggambarkan kalau Blue Jeans itu di sini kayak barang kenangan dari orang gitu. Padahal itu sebenarnya hati yang membekas aja gitu loh. Kayak di saat lo kangen sama seseorang gitu, sebenarnya yang lo kangenin sebenarnya bisa jadi bukan orangnya, tapi yang lo kangenin adalah memori sama orangnya. Yang gue rasain waktu itu. Jadi kayak oh, gue cari metaforanya apa nih yang menggambarkan hati itu, barang Blue Jeans gitu. Makanya Blue Jeans. Dan kalau Whiskey Bottle itu lebih ke arah yang itu kan whiskey battle tuh konotasinya tuh negatif ya, orang-orang sih oh negatif nih segala macam. Ya sebenarnya sama juga kayak cintanya itu. Jadi cintanya itu sebenarnya negatif, jadi kayak toxic gitu. Jadi lo berputar di apa ya, di lingkaran yang sama itu. Jadi kalau misalkan ada yang ngerti banget lagunya mungkin tahu gitu loh intinya apa. Kayak gitu sebenarnya. Metafora aja sih semuanya. I lost my way. I try to drink you away. Go away.
trying all alone to pretend that you're gone. You're gone. We were so tragic, but it was magic. I wish I could forget you and find someone new, but it's not easy for me. It's always you at the bottom of my whiskey bottle, over and over again. We were so tragic, but it was magic. Alasan khususnya sebenarnya karena gue agak sulit aja sih bikin lirik bahasa Indonesia. Karena emang menurut gue orang-orang yang bikin lirik bahasa Indonesia tuh orang-orang hebat banget ya untuk nulis lirik, karena apa ya, itu dari gue sih sebenarnya, dari perspektif gue, karena emang sulit banget gitu untuk lo bisa mengartikan, apalagi dengan bahasa sehari-hari gitu kan, kayak terkesan cheesy banget kan kalau sehari-hari segala macam. Tapi gue akan belajar juga sih buat nulis bahasa Indonesia, cuman mostly emang bahasa Inggris dulu. Lirik lagu yang paling susah ya, sebenarnya kalau dari gue tuh bukan lirik lagunya yang susah. Sebenarnya kita bisa nulis lirik tuh apa aja gitu loh. Kan kita punya kebebasan untuk nulis lirik, lo mau bikin apa kek apa segala macam. Cuman yang susah adalah di saat lo bisa transfer apa yang di otak lo, apa yang lo pengen sampaikan menjadi sebuah lirik yang gimana orang bisa mengartikan itu dengan dalam juga, sesuai dengan frekuensi mana yang lo pengen kasih ke orang gitu loh. Kayak gitu tuh yang susah menurut gue, mentransfer itu yang sulit. Hmm, mungkin genre itu menurut gue kayak identitas penyanyi juga ya, kayak apa ya, kayak cuman pada akhirnya gue ngerasa kayak kalau lo nyanyinya seneng ya udah nyanyiin aja gitu. Karena kalau bisa dilihat genre gue juga, ntar ada yang tiba-tiba agak folk juga, ntar tiba-tiba yang gimana segala macam. Tapi as long lo happy nyanyiin itu, ya lakuin aja sih. As long lo nyaman juga dan itu jadi diri lo sendiri, lakuin aja sih. Satu lagu yang harus kalian dengerin itu mungkin lagu yang orang-orang nggak banyak tahu kali ya, This Love Will Never End itu loh. Karena itu sebenarnya rangkuman dari beberapa lagu-lagu sedih gue sih. Jadi itu kayak lagu terakhir dari album gue, dan itu tuh menurut gue apa ya, kalau orang kayak menjelaskan gitu sebenarnya dari semua lagu sedih ini apa sih yang terjadi gitu, dan apa ya, dan gue pengen orang tahu itu gitu loh. This Love Never End. Mungkin teman-teman harus dengar lagunya juga jadi kayak tahu gitu meaningnya apa gitu. Pencetak lagu favorit gue ya banyak lagi. Cuman cuman gue tuh waktu awal nulis tuh gue suka John Mayer dari dulu emang ya, dari SMA, SMP SMA denger, dan lagu-lagunya emang pasti banyak banget. Paling dua orang sih, John Mayer sama Frank Ocean itu. Dia yang bantu gue juga kayak cari notasi, kayak gimana sih cara ngomong, apa ya, menyuarakan hati lo di lirik lagu gitu. Kayak gue suka banget John Mayer dan Frank Ocean. Kalau gue sih mungkin keduanya kali ya. Gue pengen kayak emang gue nulis lagu dan gue pengen nyanyiin ini buat orang-orang gitu. Jadi kayak ya itu alasan gue kenapa gue bikin lagu harus tetap gue yang nulis gitu. Gue nggak pengen nyanyiin lagu orang yang tulis untuk saat ini ya, mungkin ya. Gue belum mau untuk nyanyiin lagu yang orang tulis gitu. Selama pandemi pasti banyak ya. Karena bisa dibilang kan gue penyanyi pandemi ya. Maksudnya awal-awal rilis lagu tuh pas pandemik dan gak pernah manggung, waktu itu lagi kosong manggung segala macam. Jadi bener-bener di rumah doang nulis lagu. Jadi bisa dibilang semua lagu gue yang gue tulis sekarang ini gue tulis di pandemi gitu. Dan banyak juga sih gue tulis, tapi mungkin belum ada yang dirilis beberapa. Kalau dari gue sih malah nggak terganggu ya, karena makin banyak waktu buat diri lo sendiri gitu, kayak makin banyak waktu untuk lo belajar eh ngasah skill baru gitu, instrumen baru segala macam, dan kayak jadi lebih apa ya, lebih nggak kebanyakan nongkrong. Banyak orang-orangnya kayak jadi nongkrong segala macam nih, jadinya lupa gitu ada kerjaan menulis lagu gitu tuh. Jadi banyak waktu untuk diri sendiri dan itu jadi bikin fokus sih sebenarnya. Sitting at the bar,
cross into the place we made, the world we fell into. Saw you at a night, dancing with the tears of a dawn. We can get through the tears, but don't you try so hard with your heart, 'cause not this time. Don't be afraid of us, girl, just let it go. We need to cut the line, but we're alright. Don't be afraid of the time, just let it flow. We can write down the good in goodbye. Oh, oh. Kemarin udah sempet sih nulis bareng gitu beberapa penyanyi lain. Cuman untuk kedepannya sih mungkin gue lagi pengen coba sendiri lagi dulu nih. Karena kemarin udah coba kan kayak pengen ngasih sesuatu hal baru aja ke orang-orang. Mungkin gue akan bikin lagu bahasa Indonesia 5 EP gitu dan bener intimate apa yang gue laluin gitu. Gue sih pengennya jadi pesulap, nggak bercanda, sorry. Tetap lah gue tetap milih untuk karena emang apa ya, gue nggak pernah nyesel apa yang udah gue lakuin di hidup sih, karena ya semua orang pernah ngalamin lah kayak masalah-masalah sulit apa gimana, tapi menjadikannya lebih kuat lagi segala macam. Dan ya gue nggak mau sih untuk berada di garis hidup lain gitu selain di sini. Kayak gue cinta dengan apa yang sekarang gue laluin, susahnya walaupun susahnya itu dan rasa happynya juga, tapi gue cinta aja apa yang gue lakuin sekarang dan gue akan tetap milih yang sama. Tertarik banget, cuman karena gue belum bisa, karena pada akhirnya kalau misalnya gue stuck di kayak gini nih, kayak gue nulis lagu sesuai pengalaman gue, tapi kan kita kan nggak selalu melakukan pengalaman susah gitu kan, kayak hal-hal misalnya lo nggak selalu galau, lo nggak selalu hidup lo gimana gitu. Dan gue lagi belajar itu sebenarnya, gimana caranya gue bisa bikin lagu dari apa yang gue lihat aja di sekitar gitu, dengan apa mungkin bisa juga kayak yang tadi dibilang gitu. Lagi proses aja sih buat kesana. Aduh, apa ya, mungkin gue gloomy ya orangnya. Waduh, kesan dan pesan gue selama gue kerja sama Massive Music, gue seneng banget karena gue nggak tahu apa-apa tentang industri awalnya. Gue nggak tahu apa-apa tentang apa ini itu segala macam. Di saat gue ketemu sama awal-awal gue ketemu sama Mas Aldri, dan itu banyak banget insight yang gue dapat tentang industri musik seperti apa, tentang sistem di musik seperti apa, ini itu segala macam. Dan banyak banget pembelajaran yang gue bisa dapat, karena ini gue nggak bisa dapat di mana-mana mungkin ya. Yang pasti gue seneng banget udah hidup gue ditemenin dengan Massive Music ini, dengan Massive Music. eh gue ngerasa dijagain juga di sini gitu loh, ngerasa dijagain. Dan so far treatmentnya ke gue juga baik-baik aja, nggak ada macam-macam, nggak ada aneh-aneh, dan malah membantu gue juga untuk tetap berada di track ini gitu loh. So far semua aman sih. Kalau gue sih nggak saran ya, paling gue sharing aja sih. Kayak dulu juga gue nggak nyangka aja gitu, karena dari dulu gue takut-takut untuk nulis lagu, untuk rilis lagu, untuk masuk ke industri. Padahal dari dulu gue udah sering banget nulis lagu tuh waktu zaman-zaman SMA dan ngeband. Ternyata pada akhirnya rasa takut itu gue cuma takut kayak, wah ini udah ada penyanyi ini nih, penyanyi itu, penyanyi apa, penyanyi udah ada, lo mau nyanyi galau udah ada si penyanyi ini, lo mau nyanyi lagu happy udah ada ini, tipe seperti apa udah ada ini. Tapi pada ujungnya ternyata cukup percaya aja sama diri lo sendiri, jangan takut. Kayak yakinin aja apa yang lo bikin, yakinin aja. Selama lo jujur, menurut gue, selama lo jujur dengan karyanya sih. Karena gue juga gak nyangka juga apa atas pencapaian yang gue capai ini, kayak ternyata waktu gue nulis, gue yang gue rasain satu itu cuman gue jujur waktu nulis, gue jujur aja waktu gue bikin, dan yang denger juga ternyata merasakan hal jujur itu. Mungkin ya gue nggak tahu, tapi ya itulah. Jadi so percaya sama diri lo dan karya lo, dan
Jujur aja atas diri lo. Proses kreatifnya itu waktu awal pandemik sih sebenarnya. Blue Jeans tuh benar-benar di ulang tahun gue di bulan Maret waktu itu, dan itu awal lockdown Jakarta kan 2020 ya. Dan itu gue ngerasanya kayak sendiri aja karena gue di kosan waktu itu kan, di kosan dan sendiri banget, nggak ada siapa-siapa gitu. Dan di fase itu juga pokoknya gue lagi ngerasa sedih aja lah. Tiba-tiba gue tuh kayak ke bersihin lemari gue. Pas bersihin lemari gue, terus tiba-tiba ketemu suatu barang yang pernah dikasih sama orang yang penting buat gue di masa lalu gitu. Dan sampai akhirnya pas gue lihat barang itu, pas gue liat barang ini, barang simpel gitu, gue bingung ini barang simpel banget. Pas gue liat gue ketawa-tawa sendiri. Abis gue ketawa-tawa sendiri, gue kayak langsung bayangin lagi yang dulu, flashback, terus kayak abis gue tau kok gue sedih gitu. Lah kok gue sedih ya, padahal ini barang doang gue lihat gitu. Ternyata gue sadar kalau misalkan apa ya, dari barang itu kita bisa komunikasi gitu loh. Tapi bukan dilihat dari harganya, tapi emang dia punya apa ya, sentimental value di dalamnya itu kayak jadi kita nggak bisa ngeliat hal-hal kecil kayak gini cuma semata-mata karena harganya, tapi karena memori di dalamnya. Jadi di situ gue terinspirasi untuk bikin Blue Jeans gitu. Dari sebuah barang lo bisa mengingat, bisa komunikasi dengan barang itu, bisa mengingat. Kalau bisa dibilang kayak tuh barang mau dibeli sama orang mahal gitu, gue mungkin gak akan gue kasih karena di saat gue liat barang itu penuh aja gitu hati gue, pikiran gue kayak men ini masa lalunya banyak banget sini, dan gue bisa banget lagi 10 mungkin 3 tahun lagi gue liat barang itu lagi dan gue dapet feel itu lagi kayak wah serem banget nih liat barang ini segala macam. Jadi fun fact-nya tuh gitu, waktu gue bikin Blue Jeans bener-bener dari bersihin lemari, liat barang, abis itu gue taruh barangnya, gue duduk diem, gue ke belakang ngopi sambil main gitar, terus gue bikin lagu ya sendu-sendu itu, akhirnya terjadi Blue Jeans gitu. Jadi berangkat dari sebuah barang, bener-bener dari sebuah barang aja sih. Waduh siapa ya yang cocok, siapa ya? Gue banyak banget suka penyanyi Indonesia soalnya, tapi kayak menurut gue mereka udah kuat di diri mereka sendiri gitu loh, kayak emang dan gue nggak mau ngerusak itu. Jadi kayak karakter Blue Jeans ya mungkin di gue, tapi ya kalau penyanyi ya penyanyi Indonesia ya atau penyanyi luar bebas. Gue pengen nyanyiin sama Alex O'Connor sih. Alex O'Connor tuh penyanyi Rex Orange. Karena gue nggak tahu kenapa dia tuh nyanyi itu nggak terlalu mementingkan masalah kayak ini yang keluar suaranya bagus apa enggak, tapi rasanya aja gitu. Di saat dia nyanyi dia tahu nih rasanya kayak gini, dan orang juga jadi nggak cuma denger dong tapi bisa ngerasain juga gitu loh rasanya gini. Dan gue dapet itu banget dari si Alex O'Connor itu. When you're late at night, talking about nothing, but we're always loving these down conversations. They raise my affections. Those were the good times, and I miss the old times. Have I told you lately that I miss you badly? Sometimes I wish that I could still call you mine, still call you mine. Now all I've got is the stain on my blue jeans. The only way. Halo, gue Gangga, dan semua lagu yang gue ciptakan dikelola oleh Masif Musik. Beres.